Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi termodinamika. Kompetisi dasar yang harus dicapai adalah di pembelajaran kali ini adalah menganalisis dan menerapkan hukum termodinamika. Indikatornya ada beberapa di sini. Ada sekitar 7 indikator menganalisis keadaan gas karena perubahan suhu, tekanan, dan volume. Nah, ini akan ada berkaitan juga dengan nanti proses hukum Poincare-Lussac, isobarik, isotermis, isokorik, menggambarkan perubahan keadaan gas dalam diagram PV, memformulasikan hukum 1 termodinamika, mengaplikasikan hukum 2 termodinamika, memformulasikan siklus Carnot, merumuskan proses reversibel dan irreversibel. Tak reversibel atau irreversibel ya. Termodinamika ya ini sering kita artikan sebagai ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lain atau aliran dan kemampuan energi melakukan usaha. Kita masih ingat bahwa energi itu adalah energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha ya. Kemudian dua istilah yang berkaitan erat dalam termodinamika yaitu ya adanya sistem. Apa yang dimaksud dengan sistem? Sistem itu adalah sesuatu yang menjadi subjek pembahasan atau fokus perhatian. Contohnya kalau misalkan saya menaruh kopi, ya kopi, semangkuk kopi, segelas kopi yang ada di ruangan misalkan. Nah, suatu saat si kopi tersebut akan mengalami namanya keseimbangan termal. Keseimbangan termal berarti suhu kopi akan sesuai dengan suhu ruangan tersebut. Nah, yang dimaksud dengan sistem di sini adalah yang menjadi subjek pembahasan ya. Yang sebagai subjek pembahasannya kopi berarti fokus perhatian adalah pada kopi. Lingkungannya berarti adalah sesuatu yang tidak termasuk dalam sistem atau di luar dari sistem. Nah, contohnya perhatikan gambar. Tabung berisi gas seperti ini ya. Dalamnya gas. Nah, gasnya ini adalah termasuk sistem ya. Lingkungannya berarti yang ada di luar. Nah, batas sistem ini yang nantinya akan mengisolasi si sistem tersebut. Jadi batas sistemnya ya. Kalau ini misal berupa misalkan di situ ada penutupnya ya kayak termos, berarti sistem berada dalam keadaan terisolasi gitu. Kemudian hukum termodinamika dibagi menjadi dua, yaitu hukum pertama yaitu prinsip kekekalan energi yang memasukkan kalor sebagai perpindahan energi. Prinsip kekekalan energi yang memasukkan kalor sebagai mode perpindahan energi. Terus hukum yang kedua yaitu bahwa aliran kalor memiliki arah, dengan kata lain tidak semua proses dialami adalah reversibel. Artinya apa? Tidak bisa kembali ke bentuk semula ya, beberapa sih. Kecuali kalau perubahan wujud itu daripada cair dan gas itu reversibel. Nah, ada beberapa perubahan yang sifatnya tidak reversibel atau sering disebut dengan irreversibel. Kemudian usaha kalor dan energi dalam. Pengertian usaha dan kalor. Usaha adalah ukuran energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya ya. Jadi pengertian usaha ini adalah ukuran energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Energi mekanik sistem adalah energi yang dimiliki sistem akibat gerak dan koordinat kedudukannya. Pengertian energi dalam, jadi energi dalam bisa kita artikan sebagai suatu sifat mikroskopis zat sehingga tidak dapat diukur secara langsung. Secara umum, perubahan energi dalam adalah delta U. Maka yang namanya perubahan delta U sama dengan
U2 min U1. Formulasi usaha kalor dan energi dalam. Nah, di sini adalah usaha oleh sistem terhadap lingkungan. Pertama ada proses isobarik. Ini mungkin di teori kinetika sudah pernah. Proses isobarik adalah tekanannya tetap konstan. Jadi ketika misal V1 ya, semakin gambarnya seperti ini. V2. Nah, ini tekanannya keadaan 1 atau V1 itu adalah tekanannya besar. Ketika volumenya kecil tekanannya besar. Tapi ketika volumenya membesar tekanannya kecil. Nah, untuk proses isobarik rumusnya adalah usaha W sama dengan P tekanan kali delta delta V. V2 min V1. Nah, kalau di sini ada perjanjian tanda ya. Usaha bertanda positif jika sistem melakukan usaha pada lingkungan. Sistem melakukan usaha ya. Gas memuai. Jadi gini aja pernyataannya. Kalau positif itu sistem gas memuai. Artinya kalau memuai itu tadinya kecil menjadi besar. Artinya berarti V2 lebih besar daripada V1. Kemudian usaha bertanda negatif. Jika lingkungan melakukan usaha pada sistem, gas memampat. Memampat itu artinya apa? V2 lebih kecil dari V1. Tadinya misalkan itu besar, karena timbul tekanan, maka V yang terakhirnya itu adalah V yang lebih kecil volumenya. Maka V2 lebih kecil dari V1. Usaha bertanda negatif. Nanti ke contoh soal untuk bisa lebih memahami rumus yang tadi atau konsep yang tentang isobar. Contoh soal 1. Sejenis gas berada dalam wadah yang memiliki volume 2 meter pangkat 3 dan tekanan 4 atmosfer. Hitung usaha luar yang dilakukan gas jika. Jadi di sini diketahui ya, P-nya mula-mula adalah 4 atm atmosfer. Terus kemudian volumenya 2 meter pangkat 3. Gas memuai pada tekanan tetap. Di sini ada kata-kata tekanan tetap. Tekanan tetap berarti adalah isobar. Sehingga volumenya menjadi 2 kali semula. Sehingga volumenya menjadi 2 kali semula. Oke, berarti V volumenya menjadi 2 kali semula. Tadinya itu V, berarti yang kedua jadi 2V, gitu ya. Terus yang B, gas dimampatkan pada tekanan tetap sehingga volumenya menjadi sepertiga semula. Berarti volume 2 itu adalah sepertiga volume yang pertama. Jadi langsung saja kita contohnya pembahasannya. Di sini 1 atmosfer adalah 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Pembahasannya atau penyelesaiannya. Ini V1 2 meter pangkat 3, P-nya 4 atmosfer. Kita jadikan menjadi Newton per meter persegi karena semua dalam satuan SI. Ditanya V-nya. Ya, jika V2 sama dengan 2 kali V1 ya kan tadi volume yang kedua dijadikan 2 kali V1 ya pernyataan yang A tadi. Terus yang B adalah jika V2 dijadikan sepertiga V1 ya. Jadi yang ditanya kan sudah ada, terus yang diketahui kita sudah buat tadi dalam bentuk soal ya kan. Kalian jadi harus bisa membuat dalam bentuk pernyataan menjadi ke dalam bentuk matematisnya bagaimana gitu kan. Terus berikutnya jawabnya W sama dengan P kali delta V. Nah, delta V di sini adalah V2 min V1. V2 kurang V1. Nah, V2-nya tadi adalah 2 kali V1 kan? Berarti kita substitusikan V2-nya jadi 2 kali V1. Oke. Nah, kurangi V1. Sini semua adalah dalam V1. Berarti kita masukin angka-angkanya. 4 kali 10 pangkat 5 kali 2. Jadi 8 kali 10 pangkat 5 usahanya. Yang B sekarang. W P kali delta V. Ya, P kali V2-nya adalah sepertiga V1. Berarti nanti negatif ini.
Ya, karena V2 sepertiga V1, ya maka min 2/3 kali V1. Min 2/3 V kali V1. Hasilnya 5,33 atau min 8/3 juga boleh kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat 2. Yang berikutnya, grafiknya. Nah, seperti ini ya. Dari grafik diperoleh apa? Usaha yang dilakukan oleh gas atau pada sistem gas sama dengan daerah yang di bawah grafik PV, batas volume awal dan batas volume akhir. Jadi gini, usaha kita artikan sebagai luas daerah yang dibatasi oleh grafik tersebut. Nah, seperti ini ya contoh soalnya ya, misalkan ya. Sejumlah gas pada keadaan A berubah ke dalam keadaan B. Bagaimana cara Anda menghitung usaha luar yang dilakukan gas? Bagaimana caranya? Berarti kalau kayak gini, ya ini kan proyek P terhadap V kan, berarti ini prosesnya adalah isobarik ya. Berarti WP kali delta V. Tapi kita karena di sini ada grafik, maka yang kita harus lakukan adalah kita akan menghitung usaha luar dengan menggunakan. Jadi jawabannya adalah bagaimana cara Anda menghitung usaha luarnya? Berarti ya dengan cara menghitung luasan trapesium tersebut, ya. Yang B, luas trapesium berarti kan jumlah garis sejajar. Jadi kalau saya ini kan ya, ini jumlah garis sejajar kali tinggi dibagi 2. Oke, kalau misalnya saya tuliskan di sini, saya screenshot ya. Ini kan berarti luas trapesium nih. Ya, jumlah garis sejajarnya. Ini yang di sini berapa? 2. Ya, 2 ditambah 5 kali tinggi. Nanti kita belakangan aja ininya. Hitung pangkatnya itu belakangan aja. Karena di sini ada pangkat 10-3 kan. Kali tingginya berarti 36 dikurangi 8. Nah, ini berarti dikalikan dengan 28 bagi 2. Seperti ini aja. Ya, ini ya 14. Ya, berarti 140 ya. 140 ini 10 pangkat 5, 10 pangkat 3, jadinya totalnya adalah 10 pangkat 2. Ya. 5 tambah 2, 36 kurangi 2. 36 kurangi 2 itu tadi harusnya berapa nih? 28 kan? 28 ya. Ya. 5 tambah 2 benar udah dikali 10 pangkat 5. Ini kan belakangan jadi 10 pangkat 2 kan? 5 tambah 2 kan 10. 36 kurangi 8 itu adalah 28 ya. 28 bagi 2 ya. Cukup mudah ya penyelesaiannya. Nah, kemudian usaha dalam proses siklus ya, dari gambar diberi. Usaha yang dilakukan oleh atau pada sistem gas yang menjalani suatu proses siklus sama dengan luas daerah. Jadi kalau bersiklus maka sama aja dengan luas daerah yang dilalui oleh siklus tersebut. Contoh 3 misalkan seperti ini. Ya, ini kan berarti ada beberapa siklus kan. Ya. Berapakah usaha yang dilakukan sistem per siklus? Karena ini membentuk siklus, maka kita pakai juga luasan dari luas segitiga ini. Berarti dari sini ke sini kita tinggal 0,025 dikurangi 0,025
0,125 kali tingginya berarti kali 10 pangkat 5. Ya, itu usahanya. Jika mesin bekerja 5 siklus berarti kalikan 5, ya kan? Per 2 sekon. Berapa daya? Daya itu adalah P sama dengan usaha tiap satuan waktu. Jadi kita langsung bahas aja ya. Usahanya adalah seperti ini. Luas daerah yang diarsir ya 0,0125 kurangi 0,025 kali 2 kali 10 pangkat 5. Berarti hasilnya ini ya. Usahanya adalah minus 6,225. Terus yang B, usaha oleh 5 siklus. Kalikan 5 dulu. Ya, maka daya itu adalah usaha tiap satuan waktu. Berarti yang tadi sudah dikalikan dengan 5 ini. Ya, kemudian kalian bagi 2. Hasilnya ini. Kemudian formulasi kalor. Ya, formulasi kalor masih ingat ya. Isu dan kalor QMJ delta T. Formulasi energi dalam. Nah, ini ada beberapa contohnya untuk gas monoatomik. Mu sama dengan 3/2 NKT atau 3/2 NRT. Atau kita bisa artikan NKT dan NRT itu kita artikan P kali V ya. Karena di teori kinetik gas kita sudah tahu bahwa persamaan umumnya adalah P kali V sama dengan NRT atau NKT. Kalau gas diatomik ya tinggal 5/2 saja. 3/2, 5/2 ya. Nah, terus gas diatomik 5/2 ya. Dari dua persamaan perubahan energi dalam di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan energi dalam delta U hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir dan tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh oleh sistem. Jadi hanya keadaan awal dan akhirnya saja, ya. Tapi bukan dari keadaan yang ditempuh oleh sistem itu. Jadi seperti ajalnya kayak perpindahan aja, keadaan awal sama keadaan akhir saja. Nah, kita belajar tentang beberapa proses termodinamika gas. Tadi sudah kita belajar tentang proses termodinamika ya, bahwa usaha yang dilakukan oleh sistem terhadap lingkungan berarti V2 lebih besar daripada V1. Artinya kalau sistem melakukan usaha terhadap lingkungan, maka V yang 2 akan lebih besar daripada V1. Kenapa? Ya berarti V sama dengan P, V2 min V1. W positif, nah ketika apa? Nah, kita lihat gambarnya seperti ini. Ya, arahnya ya. W negatif, sebaliknya, arahnya seperti ini. Ya, V2 min V1. Usaha yang dilakukan lingkungan V2 min V1. Negatif nanti ketika grafiknya seperti ini. Ya. Dan berikutnya proses isokorik. Isokorik itu volumenya tetap. Jadi kalau kita menggambar tentang proses isokorik, artinya adalah V2 sama dengan V1. Perhatikan gambar. Isokorik kan volumenya tetap. Kita persamaan umumnya WP kali delta V. V2 min V1 habis lah. Karena V2 min V1 habis, ya maka W sama dengan P kali 0. Maka hasilnya W-nya sama dengan 0. Proses isotermal atau suhu tetap. Ya, suhunya tetap, maka PV/nRT. Kalau kita mau nyari P, berarti ya ini hanya secara matematis saja ya. Jadi kalau kita nyari P, berarti ya nRT bagi V. Sehingga usaha yang dilakukan pada sistem adalah W sama dengan integral ya P2V1 PdV. Artinya di sini kita bisa artikan PdV, P-nya kita artikan nRT per V, dV. Nah, mungkin kalau di kelas 11 belum belajar tentang integral. Tapi di sini kita ketika sudah diintegralkan, maka dV per V-nya ini ya, karena ini integral terhadap dV, maka batasnya di sini adalah ln V.
di mana len V itu batasnya V2, V1. Maka kita bisa tuliskan V sama dengan nRT dalam kurung len V2 min V1. Mungkin masih ingat logaritma ya, log sama L-nya dengan len ya. Log A min log B. Maka kalau negatif, len A min len B atau len V2 min len V1. Kalau negatif maka dia jadi dibagi. Maka persamaannya adalah V sama dengan nRT len V2 per V1. Jadi persamaannya ini ya. Oke. Kita ke contoh soal saja supaya lebih mudah. Nah, gambarnya untuk proses tadi isotermik berarti ya. Ini ya. Kan ini sudah ada iso ya isotermal ya. Isotermik. Tadi sudah ada isobari, terus isokorik, isotermik berarti sudah 3 ya. Kurang satu lagi nih, adiabatik. Nah, gambarnya seperti ini ya untuk prosesnya ya melengkung. Contoh soal. Suhu 3 mol suatu gas ideal 373. Oke, berarti T-nya 373. Kalau nanti dalam Celcius, maka kalian harus rubah ke dalam Kelvin. Berapa usaha yang dilakukan gas dalam pemuaian secara isotermal untuk mencapai volume 4 kali volume awal? Berarti V2-nya 4 kali V1. Dan tadi 3 mol adalah N-nya. Kita tinggal masukin aja angka-angkanya. Ya, ini sangat mudah ya. 3. Jadi kalau di fisika, kalau itu rumusnya banyak, biasanya penerapan soalnya itu enggak terlalu susah. Ya, soal-soalnya enggak terlalu susah. Tapi kalau rumusnya dikit, variasi soalnya banyak. Ya, tadi sudah ada diketahui. nRT len V2 min V1. Nah, nanti kalau kalian belum tahu len 4, ini bisa pakai kalkulator ya. Berarti 3 kali 8,31 kali 373 len 4 V1 per V1. Nah, hasilnya len 4. 3 kali 8,3 1 kali 373 len 4. Nah, ini hasilnya ini ya. Len 4 itu kalian cari ya. Tapi biasanya di soal-soal itu lennya itu udah diketahui. Jadi ketika nggak disuruh pakai menggunakan kalkulator, nah, itu sudah bisa ya. Len 4 misalkan nilainya 1, sekian, nah kita tinggal kalikan saja. Dan ini hanya mendekati ya, W-nya berapa. Terus, nah ini yang terakhir adalah hari ini pertemuan kali ini hanya akan membahas sampai ke dalam proses adiabatis. Adalah suatu proses keadaan gas di mana tidak ada kalori yang masuk ke dalam atau keluar sistem. T-nya sama dengan 0. Artinya apa? Sistem ini adalah sistem yang terisolasi. Ya, contohnya sistem yang terisolasi itu apa contohnya? Banyak sekali ya. Semisal kayak tremos, ya. Nah, misalkan ini ya, sudah ada silinder logamnya, bahan pengisolasinya sudah tepat gitu ya. Nah, maka kurva adiabatik itu seperti ini, ya. Lebih curam ya. Itu kurva adiabatik seperti ini. Nanti hampir sama dengan um, isotermik ya, tapi kalau di proses adiabatik lebih curam. Nah, contohnya pemurnian gas dalam mesin diesel, sistem gas dalam sistem pendingin, kompresi dalam mesin pendingin, ya itu contoh-contoh sistem yang menggunakan proses adiabatis. Usaha dalam proses adiabatik secara matematis, nah ini ya, rumusnya cuma seperti ini, ya, P1V1, ya, gamma itu tetap aja, ini contohnya aja ya. Suatu gas monoatomik dengan gamma 5/3 dimanfaatkan secara adiabatik. Oh, berarti ini prosesnya ada adiabatik. Volumenya berkurang dari faktor pengali 2. Jadi volumenya berkurang dengan faktor pengali 2. Artinya nanti volumenya 2 kalinya ya. Tentukan faktor pengali pertambahannya. Diketahui gamanya sudah ada. V1-nya 2V2. Jadi pertamanya kan ini ya, ada pernyataan gini. Volumenya berkurang. Nah, volumenya berkurang berarti V2-nya itu berkurang 2 kali semula. Berarti
Ya kita V2, V1, 2, V2, ini jangan sampai tuker ya, bukan V2 2 kali V1, tapi V1-nya itu berkurang ya, atau sorry maaf, V2-nya itu berkurang ya, maka V1 2 V2, V2 setengah V1. Nah, terus kita masukkan ke persamaan V1. Berarti P2-nya kita tinggal kali ya, V1, V1, V2. Karena gamanya ini sama, pangkatnya 5/3 ya sudah. 2 V2, V2 coret, berarti 2 pangkat 5/3 hasilnya. Adalah, mana nih? Hasilnya mana? Ya, hasilnya berarti ini kalian hitung sendiri ya. P-nya tadi berapa? Ya, kali 2V2 ini bisa coret. Dan kalau di pangkatnya 5/3 seperti ini, ya pangkatnya bukan pangkat yang uh, bukan pangkat 2, bukan pangkat ini bisa menggunakan kalkulator ya. Oke, palingan untuk video pembelajaran kali ini hanya cukup sekian. Kita hanya membahas sampai ada peti saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.